Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita diizinkan untuk mengusahakan mengadakan ibadah. Itulah memperingati hari kematian Yesus Kristus yang disebut dengan ibadah Jumat Agung. Kita bersyukur supaya lewat ibadah ini nanti kita boleh merasakan uluran tangan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk segera menolong kehidupan kita, bahkan membawa kehidupan kita nanti dekat kepada Dia. Puji Tuhan. Dan saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa. Kita mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya, supaya di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Kita awali dari Rut pasal yang kedua ayat 20. Semoga ayat ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Rut 2 ayat 20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, Ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Singkatnya, dalam ucapannya Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut menantunya itu. Singkatnya, dalam ucapannya itu Naomi memberkati orang yang telah memberkati Rut menantunya itu. Selanjutnya, contoh diberkati orang yang memberkati. Contoh diberkati orang yang memberkati, Kejadian 12 ayat 1. Contoh diberkati orang yang memberkati, Kejadian 12 ayat 1. Silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Abram dipanggil Allah. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Ya. pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, Ya. dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Tuhan memanggil sekaligus membuat Abraham menjadi (2). Strip pertama, bangsa yang besar sama dengan kuat. Strip yang kedua, diberkati sama dengan kelimpahan kasih karunia. Strip yang ketiga, membuatnya masyhur sama dengan dikenal dan terkenal. Dikenal belum tentu terkenal, tetapi kalau masyhur, dikenal dan terkenal. Amin. Strip yang keempat, menjadi berkat sama dengan saluran berkat, menjadi saluran berkat. Khususnya imam-imam, anak-anak Tuhan, terkhusus imam-imam harus menjadi saluran berkat. Amin. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, tenaga, pikiran, waktu, dalam segala perkara. Puji Tuhan. Sebab itu adalah tugas dari seorang imam, hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya ayat 3 dan 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya, memberkati orang yang memberkati engkau. Terus. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Terus. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat Puji dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abram. Puji Tuhan. Selanjutnya Tuhan memberkati orang yang memberkati Abram. Hal ini akan terjadi dari pihak Tuhan. Hal ini akan terjadi dari pihak Tuhan, sedangkan dari pihak Abram harus menghargai panggilan sama dengan berpadanan dengan panggilannya. Puji Tuhan, haleluya. Hal yang senada akan kita alami dengan catatan mau menghargai panggilannya.
Amin, saudaraku. Mau menghargai panggilannya seperti Rasul Paulus, ia rela menderita demi pemberitaan Injil. Berarti pemeliharaan dan pembelahan Tuhan nyata. Strip pertama bagi hamba-hamba Tuhan yang mau menghargai panggilannya. Strip yang kedua bagi anak-anak Tuhan yang juga mau menghargai ibadah dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29, silakan. Dipercepat. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Diberkatilah Yakub, terus katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, terus Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Adapun berkat itu antara lain embun dari langit, terus dan tanah-tanah gemuk tanah di bumi, gemuk, terus dan gandum serta anggur gandum berlimpah-limpah. anggur dengan limpah, terus Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Bangsa-bangsa takluk, terus dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Suku bangsa sujud, terus Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Tuan atas saudara-saudaranya. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Iya, terus Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Sebaliknya, Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. pujilah Tuhan. Berkat-berkat dari hak kesulungan yang diterima oleh Yakub dari Tuhan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, strip pertama, embun yang dari langit, sama dengan pengurapan. Sama dengan pengurapan. Satu perkara yang sangat kita perlukan di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, itulah pengurapan. Pendeknya, dengan pengurapan kita berhasil, kita dimampukan sampai akhirnya berhasil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Strip yang kedua, tanah gemuk di bumi, sama dengan lemah lembut dan rendah hati. Sama dengan lemah lembut dan rendah hati. Gunanya, satu, melayani Tuhan sama dengan memikul salib. Itu kegunaan lemah lembut rendah hati. Satu, melayani Tuhan atau memikul salib. Dua, menjadi sasaran daripada firman Allah. Itu kegunaan lemah lembut dan rendah hati. Satu, memikul salib. Dua, menjadi sasaran dari firman Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang berikutnya, gandum yang berlimpah-limpah, menunjuk pembukaan rahasia firman Allah. Gandum yang berlimpah-limpah menunjuk pembukaan rahasia firman Allah, berguna sebagai perbekalan yang berlimpah-limpah. Itulah perbekalan yang disebut juga dengan perbekalan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, perbekalan yang berlimpah-limpah dapat hal itu dapat kita temukan manakala kita tergembala. Amin, saudaraku. Maka gandum yang berlimpah-limpah disebut juga dengan roti malaikat. Strip berikutnya, anggur yang berlimpah-limpah. Sebagai berkat dari Yakub, strip berikutnya, anggur yang berlimpah-limpah, sama dengan kasih yang berlimpah-limpah. Jelas ini menunjuk kepada sukacita surga. Jelas itu menunjuk kepada sukacita surga. Beda dengan kasih di bumi ini. Habis uang, habis sukacita. Habis harta, habis sukacita. Tetapi kasih dari surga berlimpah-limpah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, bagian yang kedua, berkat yang diterima oleh Yakub, bagian yang kedua, strip pertama, bangsa-bangsa akan takluk kepadanya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadanya, menunjuk bahwa Tuhan tampil sebagai pembela dan berpihak kepadanya. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Strip yang kedua, suku-suku bangsa akan sujud kepadanya, menunjuk Gunung Sion mempelai Tuhan. Menunjuk Gunung Sion mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Strip yang berikutnya, menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Menjadi tuan atas saudara-saudaranya. Strip yang berikutnya, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Puji Tuhan. Strip yang berikutnya, siapa yang mengutuk Yakub, terkutuklah ia.
berkat yang terakhir, siapa yang mengutuk Yakub, terkutuklah ia. Sebaliknya, siapa yang memberkati Yakub, diberkatilah ia. Jadi sudah sangat jelas berkat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Pemeliharaan, perlindungan, pembelaan nyata sekali. Siapa yang mengutuk, dikutuklah ia. Siapa yang memberkati ia, siapa yang memberkati Yakub, diberkatilah dia. Amin, saudaraku. Jadi sudah sangat jelas pembelaan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Itulah imamat raja. Jadi kita tidak pernah merasa rugi kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti melayani dengan benar, dengan suci, dengan tulus hati. Kita datang melayani dalam tabisan yang benar, yang baik, yang suci dan mulia. Diberkati, dibela, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ishak memberkati Yakub. Jadi berkat yang telah diterima oleh Abraham juga turun kepada Yakub oleh Ishak. Sebab Ishak adalah anak janji. Pendeknya, Ishak berhak menurunkan berkat kepada anaknya Yakub seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abram. Amin, saudaraku. Sebab Ishak adalah anak janji. Janji firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi yang pasti, salah satu berkat dari hak kesulungan yang diterima oleh Yakub tadi ialah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham. Ialah siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Selanjutnya mari kita memperhatikan peristiwa pada saat Yakub menerima hak kesulungan itu. Selanjutnya mari kita memperhatikan peristiwa pada saat Yakub menerima hak kesulungannya. Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Silakan. Demikian firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Lelah Edom. Terus? Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Terus? Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Terus? Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Terus? Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Tuhan. Singkatnya dari apa yang sudah dibaca, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya demi sepiring kacang merah. Puji Tuhan. Singkatnya, istri pertama Esau mengorbankan yang berarti. Istri pertama Esau mengorbankan yang rohani demi yang jasmani. Amin. Sebenarnya Esau adalah anak sulung. Kemudian jubah berbulu. Sedangkan Yakub tubuhnya klimis, tidak punya apa-apa, tetapi ia rela mengorbankan yang jasmani demi yang rohani. Amin, saudaraku. Kelebihan daripada Esau adalah satu, anak pertama, anak sulung. Yang kedua, tubuhnya penuh jubah berbulu. Sementara Yakub tubuhnya itu klimis, tidak punya apa-apa. Tetapi sekalipun kehidupan yang tidak punya apa-apa, rela mengorbankan yang lahiriah demi yang rohani. Amin, saudaraku. Beda dengan manusia duniawi, mengorbankan ibadah demi harta, kekayaan, uang. Yakub tidaklah demikian. Pendeknya, Yakub memiliki pandangan rohani. Pendeknya Yakub memiliki pandangan rohani. Sasaran dari pandangan rohani ialah yang tak kelihatan, yaitu kerajaan kekal. Sebab yang kelihatan sifatnya sementara. Amin, saudaraku. Pendeknya Yakub memiliki pandangan rohani. Sasaran dari pandangan rohani adalah yang tak kelihatan.
Berarti pandangan rohani sasaran disebut juga berarti sama dengan pandangan nubuatan, memandang yang tak kelihatan, yaitu kerajaan kekal. Sebab yang kelihatan ini sifatnya sementara, yang ada ini nanti satu kali nanti akan berlalu, diganti dengan langit bumi yang baru. Itulah Yerusalem baru, mempelai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Kejadian 25 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Keluarlah yang pertama. Boleh bacain 24 sampai 26. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Esau dan Yakub itu anak kembar, lahir pada hari yang sama, hanya beda detik dan menit saja. Terus keluarlah yang pertama, warnanya merah. Yang pertama atau yang sulung. Terus seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ya, itu kelebihan Esau loh, saudara. Anak sulung, tubuhnya jubah berbulu. Terus sebab itu ia dinamai Esau. Iya, terus sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Tapi memang tangannya memegang tumit Esau. Amin, saudaraku. Amin. Biarlah tangan ini digunakan untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tidak cukup hanya predikat anak sulung dan jubah berbulu. Yang terpenting tangan ini tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terus sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Perhatikan, sebenarnya Esau adalah strip pertama anak sulung, strip yang kedua jubah berbulu. Ini predikat, kelebihan predikat ini sebagai kelebihan daripada Esau. Tetapi di sini kita melihat Yakub memegang tumit daripada Esau. Berarti yang terpenting bukan predikat, yang terpenting bukan predikat. Amin, saudaraku. Yang terpenting adalah tangan digunakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan yang rohani, lebih mengutamakan pekerjaan yang rohani daripada yang lahiriah, yang jasmani. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lanjut ayat 27 sampai 28. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Terus, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Sampai 28. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Terus, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Lebih jauh kita melihat perbedaan antara Esau dan Yakub. Perbedaan antara Esau dan Yakub dimulai dari Esau adalah strip pertama, seorang yang pandai berburu daging. Strip yang kedua, seorang yang suka tinggal di kemah. Berarti tempat bagi orang yang sibuk berburu daging ialah tinggal di padang. Itu tempat kediaman dari orang yang sibuk berburu daging, tinggal di padang. Padang menunjuk dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Antara lain, 1, keinginan daging, 2, keinginan mata, 3, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Allah, sesuai dengan suratan 1 Yohanes 2. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan Yakub adalah seorang, strip yang pertama, yang tenang, strip yang kedua, yang suka tinggal di kemah. Jadi sangat kontras sekali antara Esau dan Yakub. Sangat berbanding terbalik. Sifat dan tabiat karakter mereka, karakteristik mereka itu sangat berbanding terbalik, kontras sekali. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tadi malam lewat ibadah pendalaman Alkitab kita sudah melihat pribadi Yakub sebagai seorang yang tenang. Berarti senantiasa mengandalkan lutut, hidup dalam doa penyembahan. Gunakanlah kuda-kuda, lututmu sebagai kuda-kuda. Itu kekuatan kita. Kita sudah melihat Sadrak, Mesak, Abednego. Kita sudah melihat Daniel. Itu kekuatan mereka, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang tentang Yakub suka tinggal di kemah. Kita berdoa supaya Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita. Yakub suka tinggal di kemah. Kata kemah artinya rumah Tuhan atau bait suci Allah.
Kata kemah artinya rumah Tuhan atau bait suci Allah. Selanjutnya kita akan melihat perihal Yakub yang berkaitan dengan rumah Allah. Amin, saudaraku. Selanjutnya kita akan melihat perihal Yakub yang berkaitan dengan rumah Allah. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Ya, demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus Mimpi Yakub di Betel. Iya. Baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di rumah Tuhan ini. Amin. Di sektor Serang, Perumnas, di BCA, sesungguhnya Tuhan ada di rumah Tuhan ini. Amin. Terus, dan aku tidak mengetahuinya. Iya, tanpa kita sadari, tidak mungkin kita tidak melihat dengan kasat mata, tapi tanpa kita sadari Tuhan ada di rumah Tuhan. Amin. Dalam setiap perhimpunan ibadah ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Puji Tuhan. Terus, ini tidak lain dari rumah Allah. Ini rumah Allah. Terus, ini pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga. Terus, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Terus, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu kota itu Luz. Puji Tuhan. Setelah menerima berkat dari hak kesulungan itu, Yakub melarikan diri sebab Esau menaruh dendam kepada Yakub. Lalu tibalah ia di suatu tempat dan menamai tempat itu Betel. Dahulu nama tempat itu adalah Luz. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian Betel artinya rumah Allah. Amin, saudaraku. Betel artinya rumah Allah. Sejenak kita melihat rumah Allah atau rumah Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. Sebelum kita nanti kembali lagi untuk melihat perihal Yakub yang dikaitkan dengan rumah Allah, yakni Betel. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 3 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, silakan. Karena kami adalah kawanan kerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini adalah bangunan Allah. Rumah yang dibangun oleh Allah sendiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus, sesuai dengan kasih karunia Allah. Ayat 10 sampai dengan ayat 11 terus. Yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Puji Tuhan, Rasul Paulus adalah ahli bangunan, tukang bangunan yang ahli. Terus, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kehidupan kita, anak-anak Tuhan adalah bangunan Allah, rumah Allah yang dibangun di atas dasar yang telah diletakkan. Yang dibangun di atas dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Yang dibangun di atas dasar yang telah diletakkan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sendirilah dasar dari semua bangunan. Entahkah dia membangun dari golongan yang pertama emas perak dan permata, golongan yang kedua kayu, rumput kering dan jerami. Tapi yang pasti dasar dari semua bangunan adalah Yesus Kristus. Jadi setiap rumah dibangun di atas dasar pribadi Yesus Kristus. Lebih jauh kita melihat Yesus Kristus ini Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Efesus Tuhan. 2 ayat 19 sampai 20, baca. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita semua anggota-anggota keluarga, bukan? Amin. Kita semua keluarga Allah, bukan? Amin. Puji Tuhan. Terus,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dasar para rasul, nah dasarnya perjanjian lama nabi dan perjanjian baru rasul. Amin. Amin. Terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, kehidupan kita ini sebagai anggota keluarga Allah dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Berarti dibangun di atas dasar perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama sama dengan nabi, perjanjian baru sama dengan rasul. Tetapi Kristus Yesus adalah batu penjurunya. Tidak ada dasar yang lain. Amin, saudaraku, yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus selain pribadi Yesus Kristus. Lebih jauh 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus Kristus batu penjuru. Iya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Ada tertulis bahwa Yesus batu penjuru. Terus sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Amin. Terus, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat tidak menghargainya. Terus, telah menjadi batu penjuru, dasar dari tiap-tiap bangunan. Terus, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Batu penjuru, jelas itu menunjuk pribadi Yesus yang disalibkan. Amin, saudaraku. Singkatnya batu penjuru menunjuk korban Kristus. Di sini kita melihat tukang-tukang atau ahli bangunan tidak menghargai korban Kristus. Di sini dikatakan batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Jadi tukang-tukang bangunan, ahli bangunan betul-betul tidak menghargai korban Kristus. Tukang-tukang bangunan menunjuk ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua. Ini disebut juga ahli bangunan. Puji Tuhan. Tetapi tidak menghargai korban Kristus. Beda dengan Rasul Paulus. Setiap rumah yang dibangun, setiap rumah harus membangun rumah itu, setiap orang harus membangun hidupnya sebagai rumah Tuhan di atas batu yang telah diletakkan. Tidak ada lagi dasar yang lain selain pribadi Yesus Kristus. Dialah batu penjuru. Yesus yang disalibkan itulah batu penjuru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 1 Korintus 6. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah. Puji Tuhan. Tubuhmu. Rumah Tuhan adalah tempat Roh Allah berdiam. Rumah Tuhan adalah tempat Roh Allah berdiam. Puji Tuhan. Namun sebagai rumah Tuhan, hidup kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebagai pembuktiannya di dalam 1 Petrus 1. Namun sebagai rumah Tuhan, kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sebagai pembuktiannya tentu ada dan bisa kita temukan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari perbuatan yang sia-sia. Terus yang kamu warisi dari nenek moyangmu itulah dosa warisan. Terus bukan dengan barang yang fana. Jadi kita disucikan dari dosa warisan bukan dengan barang yang fana. Terus bukan pula dengan perak bukan atau emas. dengan perak atau emas. Terus melainkan dengan darah yang mahal. Terus yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan. Jadi hidup kita ini sebagai rumah Tuhan telah ditebus dari perbuatan yang sia-sia.
itulah dosa warisan, dosa turunan dari nenek moyang. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak, dengan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kesimpulannya dari rangkaian ayat-ayat yang disampaikan di atas tadi, bahwa rumah Tuhan didirikan di atas korban Kristus. Artinya Yesus rela mati dan rela menanggung penderitaan di atas kayu salib, mati di atas kayu salib untuk membangun suatu kehidupan manusia menjadi manusia rohani. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Kejadian 28. Kejadian 28. Ya, sudah ya, kita sudah menarik kesimpulan ya. Amin. Rumah Tuhan, kehidupan kita sebagai rumah Tuhan atau Betel yang adalah rumah Tuhan dibangun di atas dasar korban Kristus. Yesus rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita sebagai rumah rohani, manusia rohani. Puji Tuhan. Itu kesimpulannya. Oleh sebab itu, setelah kita mendapatkan suatu kesimpulan yang luar biasa ini, maka kesimpulan ini akan mengantar kita untuk masuk lebih dalam, melihat bahwa rumah Tuhan ini nanti adalah sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kejadian 28 ayat 17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Ia takut dan berkata, ya, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ya. Ini pintu gerbang surga. Puji Tuhan. Lihat, Betel yang adalah rumah Tuhan didirikan di atas korban Kristus merupakan pintu gerbang surga. Amin. Loh, amin. Betel yang adalah rumah Tuhan didirikan di atas korban Kristus merupakan pintu gerbang surga. Amin. Pintu gerbang surga. Itu sebabnya Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tuhan mau membuat kehidupan kita dahsyat. Amin. Dan luar biasa. Puji Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu merupakan pintu gerbang surga. Jadi jangan kecilkan dirimu. Amin. Sebab kita semua dibangun di atas korban Kristus dan merupakan pintu gerbang surga. Sesuatu perkara yang sangat dahsyat sekali. Kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau Tuhan bekerja, Dia sepenuh hati sampai pekerjaan itu dikerjakan dengan tuntas, sampai pekerjaan itu membuat kita dahsyat. Tidak tanggung-tanggung kalau Tuhan bekerja. Yang tanggung bekerja adalah manusia pemalas. Yang maunya tidur saja, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Itu yang tanggung-tanggung bekerja. Kalau Tuhan tidak pernah tanggung bekerja untuk membuat kehidupan manusia, kehidupan anak Tuhan sebagai rumah Tuhan, sebagai kehidupan yang dahsyat. Mengapa? Karena rumah Tuhan merupakan pintu gerbang surga. Camkan dengan baik. Semoga dapat dipahami. Demikian juga para pemirsa, anak Tuhan, hamba Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan yang membuat kita dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Nah sekarang, tadi rumah Tuhan merupakan pintu gerbang surga.
menjadi suatu kehidupan yang dahsyat. Apa buktinya? Kejadian 28 ayat 11 sampai 12. Lihat baik-baik. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia sampai di suatu tempat. Jadi jangan rendah diri lagi, jangan kecilkan dirimu. Amin, saudaraku. Yakin dalam melayani pekerjaan Tuhan, jangan rendah diri, jangan minder. Tuhan buat kita dahsyat karena kita rumah Tuhan, pintu gerbang surga. Jangan minder lagi. Yakin dalam melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus contoh teladan yang sempurna, yang hampir sempurna. Tuh Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus menghargai panggilannya. Dia rela menderita untuk memberitakan Injil kepada Yahudi dan kafir. Dan demi berita Injil ini dia rela menderita. Tetapi ia tidak malu. Mengapa? Karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Jadi tidak usah minder. Yakin seperti apapun wujud dan bentuk kita. Kalau kita melayani Tuhan, yakin saja. Karena Tuhan yang pakai, bukan dunia. Kalau Tuhan yang pakai, yakin, tidak usah minder. Kita dibuat menjadi suatu kehidupan yang dahsyat karena rumah Tuhan ternyata pintu gerbang surga. Ayo kita lihat buktinya ini. Ayo, sudah sampai di mana? Ayat 11 baca. Ia sampai di suatu tempat Ya. dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ya. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Terus lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Puji Tuhan, tanpa sadar dia tidur di situ. Ayat 12. Maka bermimpilah ia. Ya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Ya, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Terus dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Puji Tuhan, haleluya. Perhatikan, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tangga ini menunjuk salib Kristus, korban Kristus. Didirikan di bumi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Tangga menunjuk salib Kristus atau korban Kristus. Jadi salib adalah tangga atau penghubung atau pengantara antara bumi dengan langit. Harta kekayaan tidak bisa dijadikan pengantara. Justru harta kekayaan yang ada ini akan memisahkan kita dari kasih Kristus, tidak akan membawa kita sampai ke langit, ke surga tahta Allah. Amin, saudaraku. Jadi saudara, tangga menunjuk salib Kristus, korban Kristus. Singkatnya, salib adalah tangga atau penghubung atau pengantara antara bumi dengan langit. Kita bersyukur. Puji Tuhan. Dengan demikian, Betel yang adalah rumah Tuhan benar-benar pintu gerbang surga. Sudah yakin? Amin. Puji Tuhan. Dalam hal ini tidak perlu ragu dan patut untuk diterima dengan pasti. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita melihat wujud dari pintu gerbang itu. Wujud dari pintu gerbang surga. Satu wujud dari pintu gerbang surga. 1 Yohanes 2. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya, sebentar. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Baca. Kristus pengantara kita. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ini dosa tanpa disadari, tanpa disengaja, dosa yang bukan dinikmati. Terus kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan, ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, dalam kurung bumi dan langit, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Itulah pengantara kita. Amin, saudaraku. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa,
manusia. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa manusia. Pendeknya, Yesus Kristus adalah imam besar agung untuk memperdamaikan dosa manusia. Saudara, kita bersyukur seorang imam besar bertugas sebagai pendamaian. Berarti imam besar adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian pada ayat 1 ada kalimat yang adil. Coba baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus yang adil. Puji Tuhan. Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 24 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Manusia dibenarkan karena iman. Puji Tuhan. Bukan karena hukum Taurat atau melakukan hukum Taurat. Ayat 23 sampai 24 baca. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Sudah. Tadi sudah kita lihat itu dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Itu yang disebut dosa warisan. Puji Tuhan. Nenek moyang. Kalau harta yang diwariskan, puji Tuhan, ini dosa yang diwariskan. Maka kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri supaya dosa warisan dosa ini patah, putus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Biasanya, saudara, contoh ya dosa warisan, anak bisa terbentuk karakternya karena melihat tabiat kedua orang tuanya. Seperti apa bapaknya nanti bisa diikuti anaknya. Seperti apa mamanya, seperti itu juga nanti anaknya. Tetapi dosa warisan dosa ini bisa putus nanti. Amin. Puji Tuhan. Baca 20 berapa? 23. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, itulah yang disebut dosa warisan. Terus? Dan telah kehilangan oleh karena Allah. Warisan dosa yang diwariskan, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah rusak. Seiring rusaknya kelakuan manusia. Lalu ayat 24. Dan oleh kasih karunia. Namun oleh kasih karunia terus. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, namun oleh kasih karunia, oleh kemurahan hati Tuhan, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma lewat penebusan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kematian Yesus Kristus. 2020 tahun yang lalu disebutlah ibadah Jumat Agung atau ibadah Paskah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Lanjut 25. Lihat, Yesus Kristus yang adil. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Iya, jalan pendamaian, berarti dia imam besar terus. Karena iman. Karena iman saja, bukan karena ini dan itu. Terus di dalam darahnya. Oleh darahnya, terus. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Iya. Mengapa? Terus? Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dosa dahulu. Dosa itu sudah terjadi, dosa warisan itu sudah turun. Kalau satu orang berdosa, Adam berdosa, langsung mati, potek. Di mana kasih karunia? Mana keturunan Abraham? Atau Adam benar, anaknya enggak benar, mati. Mana keturunannya? Itu bukan kasih karunia. Paham, saudara? Amin. Itu bukan keadilan. Tapi baca kembali dulu ayat 25. Terus
Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu Iya. pada masa kesabarannya. Iyalah, ini keadilan Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Puji Tuhan. Tujuannya untuk menunjukkan keadilannya. Amin, saudaraku. Jadi andai kata manusia berdosa tanpa diperdamaikan, berarti Allah tidak fair, Allah tidak adil. Maksudnya setelah ketika manusia berdosa lalu dihukum karena dosa, Allah tidak fair, Allah tidak adil. Tetapi dengan segala kesabarannya sampai akhirnya Tuhan utus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mengadakan pendamaian dosa oleh darahnya di atas kayu salib. Inilah keadilan Allah itu. Amin. Jadi Tuhan sedang menunggu keubahan kita lewat salib yang kita pikul sampai saat ini, supaya nyata Allah adil. Amin. Inilah arti dari ibadah Paskah Jumat Agung. Jelas, tidak perlu ragu. Rumah Tuhan adalah pintu gerbang surga. Amin. Karena ada didirikan sebuah tangga di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 26. Tapi Tuhan itu adil. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Bukan Tuhan itu sabar loh menunggu keubahan kita. Puji Tuhan. Hukum Taurat tidak sanggup. Akhirnya Tuhan turunkan. Ini kan kesabaran Tuhan. Tuhan turunkan anak satu-satunya. Tuhan itu adil. Jadi jangan lagi kita berkata Tuhan tidak adil, manakala kita mengalami persoalan yang begitu berat, persoalan yang sangat menghimpit, beban hidup silih berganti belum berkesudahan, lalu olehnya kita bersungut-sungut ngomel dan berkata Tuhan tidak adil. Tuhan adil. Amin. Saya berkata Tuhan adil. Amin. Puji Tuhan. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Tuhan telah menunjukkan keadilannya pada masa ini. Dengan bukti, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat lewat salib yang kita pikul di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Masih ada kesempatan. Tuhan buka pintu, Tuhan sedang membuka hatinya selebar-lebarnya sebagai kesempatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan demikian, Ia benar dan sanggup membenarkan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang sanggup membenarkan kehidupan manusia kecuali pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang adil. Manusia itu tidak adil. Hanya Yesus yang adil. Sehingga dia sanggup, dengan demikian Ia benar dan sanggup, karena Dia benar, maka Dia sanggup membenarkan kehidupan kita. Amin, saudara. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Terus Tidak ada. Tidak ada. Berdasarkan apa? Iya. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Tidak. Terus? Melainkan berdasarkan iman. Jadi jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Jawabnya tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Rasul Paulus berkata tidak. Tetapi kita bermegah berdasarkan iman. Kita boleh bermegah
membesarkan nama Tuhan karena iman. Amin. Puji Tuhan, bukan dasar yang lain-lain. Jadi jangan kita sombong dan membenarkan diri dengan arogansi kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita harus jujur bahwa darah salib Kristus yang benar. Yesus Kristus adil, sehingga dia sanggup membenarkan kehidupan kita. Tidak boleh kita bermegah atas dasar ini dan itu. Kita harus jujur kepada salib Kristus. Amin. Ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Singkatnya, manusia dibenarkan karena iman oleh darah salib Kristus, bukan yang merupakan kasih karunia bagi kita. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dibenarkan oleh iman yang merupakan kasih karunia bagi kita. Jadi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Kalau kita lihat Rasul Paulus, seorang cendekiawan, seorang yang luar biasa. Dia adalah seorang Farisi yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah dia menemukan kasih karunia, semua dianggap sampah, kotoran. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan sedikit kelemahan dari hukum Taurat. Strip pertama, tidak dapat mengampuni dosa. Strip yang kedua, menunjuk-nunjuk dosa. Nah, lanjut, akibatnya titik 2, orang menjalankan ibadah Taurat atau menjalankan ibadah secara lahiriah. Puji Tuhan. Misalnya mulut memuji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah Taurat. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani, tapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Ini akibat dari kalau seseorang berada di bawah hukum Taurat. Amin, saudaraku. Haleluya. Oleh sebab itu, Allah menghapuskan strip pertama, imamat yang pertama. Sebab Allah tidak berkenan sekalipun imam mempersembahkan korban bakaran dan korban-korban lainnya untuk menghapus dosa. Tuhan menghapus imamat yang pertama. Strip yang kedua, dan menegakkan imamat yang kedua, yaitu Kristus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa, korban pendamaian untuk menebus dosa manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, singkatnya Roma 8. Diberkati. Amin. Puji Tuhan. Jangan minder lagi ya. Amin. Puji Tuhan. Yakinlah, karena Tuhan memakai kita semua sebagai pintu gerbang surga, berarti menjadi suatu kehidupan yang sangat dahsyat. Itulah arti Paskah bagi kita tahun ini. Puji Tuhan. Singkatnya Roma 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, terus telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal, terus dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terus supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Puji Tuhan. Perhatikan betapa mulianya Tuhan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat,
telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya yang tunggal menjadi pendamaian terhadap dosa. Puji Tuhan, Yesus diutus, Yesus anak Allah turun ke dunia dan menjadi manusia. Amin, saudaraku. Dan menjadi manusia untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa. Yesus rela menderita, menanggung penderitaan di atas kayu salib karena dosa manusia. Sedangkan hukum Taurat tidak berdaya oleh daging. Amin, saudaraku. Sebab hukum Taurat lemah terhadap daging. Lemah terhadap daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginannya yang jahat. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Amin, saudaraku. Supaya kita hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Amin, saudaraku. Supaya kita hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Supaya kita menjadi manusia rohani. Jadi salib itu mengubahkan dari manusia nafsani menjadi manusia rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oh, alangkah mulianya Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal. Amin. Sehingga oleh salib kita dibenarkan. Sedangkan hukum Taurat tidak berdaya terhadap daging. Oleh sebab itu, supaya kita menjadi manusia rohani, izinkanlah, dengar baik-baik di tiap-tiap sektor, izinkanlah salib Kristus itu menghukum daging yang fana ini. Sebab daging ini adalah tata setan. Daging ini adalah tatanya iblis. Oleh sebab itu izinkanlah salib menghukum daging ini, supaya kita menjadi hidup di dalam roh, menjadi manusia rohani. Manusia nafsani berubah menjadi manusia rohani. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu ayat 2. Ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi hidup di dalam salib Kristus lepas dari penghukuman terus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya. Kalau kita hidup di dalam roh, kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan membebaskan kita dari dosa, justru merangsang kita untuk berbuat dosa. Kata jangan justru merangsang untuk berbuat dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudara, kita bahagia karena tuh kasih Allah yang membuat kita bahagia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kebahagiaan dari bumi ini sifatnya sementara. Ada uang bahagia, habis uang, habis kebahagiaan. Buktinya setelah menganggur, menangis. Setelah sakit oleh wabah corona, menderita. Tapi kebahagiaan surgawi sifatnya kekal. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut. Ibrani pasal 2. Ayo, renungkan kebaikan Tuhan ini ya. Hukum dagingmu dengan salib ini. Jangan ngomel kalau dituntut memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Hargai karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Seharga dengan setetes darah untuk sebagai sarana yang efektif untuk menghukum daging ini.
supaya kita manusia nafsan ini menjadi manusia rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 2 ayat 16-17. Ibrani 2 ayat 16-17. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Boleh baca ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, terus? Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Puji Tuhan, terus. Tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Puji Tuhan. Saudara, yang Tuhan sangat memperhatikan manusia. Sekalipun kita masih bergelimangan dengan dosa, Tuhan sangat peduli dan sangat mengasihi kehidupan kita lebih dari para malaikat. Amin, saudaraku. Amin. Manusia yang hina ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sekalipun kita penuh dengan dosa, Tuhan sangat memperhatikan kita. Ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Jadi Ibrani 2 ayat 17 ini sama dengan Roma 8 ayat yang ketiga. Terus supaya ia menjadi imam besar, menjadi manusia untuk mengadakan pendamaian dosa. Itu imam besar. Terus yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus anak Allah, Ia menjadi imam besar. Ia menjadi imam besar untuk mengadakan pendamaian dosa seluruh bangsa tanpa terkecuali. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai imam besar, dia menaruh belas kasihan. Puji Tuhan. Dan yang setia kepada Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Dia menaruh belas kasihan. Di sisi yang lain, dia juga setia kepada kehendak Allah. Kita bersyukur memiliki imam besar yang seperti itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Lalu ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia sudah terlebih dahulu melewati pencobaan itu dengan sempurna, maka tentu ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia sangat mengerti. Dia peduli. Dia sangat memperhatikan kita. Dia menaruh belas kasihan kepada manusia. Amin, saudaraku. Amin. Karena belas kasihan itulah, mau tidak mau, dia harus setia kepada Bapa. Kalau hanya menaruh belas kasihan, tapi tidak setia, Tuhan tidak utus dia. Allah tidak akan mengutus anak tunggal. Memang dia menaruh belas kasih, tapi dia harus setia dulu. Supaya dia layak menjadi korban pendamaian. Layak menjadi pengantara. Layak menjadi imam besar. Layak menjadi tangga dari bumi sampai ke langit. Tidak cukup saya kasihan. Saya ingat dia. Tapi dia setia. Tidak ada artinya. Supaya belas kasih itu nyata dirasakan oleh manusia berdosa, maka dia terus tunjukkan dirinya dulu untuk setia kepada Bapa. Ayo belajar setia. Kalau saudara memang menaruh belas kasihan kepada sesama, setia. Kalau memang menaruh belas kasihan kepada seisi rumah, keluarga, saudara, kerabat, handai tolan, siapa saja, setia. Tidak cukup aku kasihan, tidak cukup. Buktikan dulu
kesetiaan. Jangan tiba-tiba kita berkata kepada orang lain, tapi aku ingat kamu kok, aku berbuat baik kok. Setia dulu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu Yesus Anak Allah dipercaya suatu tugas yang mulia untuk mengadakan pendamaian terhadap dosa manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 4. Tadi baca dulu ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dapat menolong mereka yang dicobai karena dia sudah terlebih dahulu melewati pencobaan dengan sempurna. Ibrani pasal 4 ayat 15. Yesus sebagai imam besar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya dia harus menjadi manusia. Kalau ada pertanyaan kenapa Allah menjadi manusia? Supaya Tuhan Allah kita yang hidup, itulah pribadi Yesus Kristus, merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Kalau Allah tidak menjadi manusia, maka tidak ada artinya penyelamatan. Tidak bisa ada keselamatan, tidak terjadi keselamatan. Terus sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Iya, perhatikan lebih jelas lagi penekanannya di sini. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu sebabnya ia dapat menolong kita atau manusia berdosa. Bahkan dia sangat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang kita rasakan itu yang dia rasakan di atas kayu salib. Dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Tidak sedikit orang Kristen, bahkan hamba Tuhan bisa saja berdosa hanya karena pencobaan. Terlalu lama menderita, akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, mengambil jalan pintas, mencari Allah lain yang tidak ia kenal, sehingga akhirnya dia jauh dan binasa. Hidup yang sia-sia, bukan suatu kehidupan yang dahsyat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Puji Tuhan, dia sudah membuka jalan. Dia imam besar, dia pembela bagi kita. Dia sudah membuka jalan bagi kita, sehingga kita mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Bagaikan sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Puji Tuhan. Betel, rumah Tuhan, benar-benar pintu gerbang surga. Amin. Kehidupan kita semua dahsyat dibuat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayat berapa sekarang? Ayat 16. Baca. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan. Sekarang karena Tuhan sudah membuka jalan, dia tampil sebagai pembela dan membuka jalan bagi kita. Oleh sebab itu kita mempunyai keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Di tengah ibadah dan pelayanan inilah kita menerima rahmat. Kita mendapatkan dua hal. Satu, menerima rahmat. Dua, menemukan kasih karunia. Sehingga pertolongan terjadi pada waktunya. Amin, saudaraku. Jangan tinggalkan ibadah dan pelayanan. Ini merupakan pintu gerbang surga. Rumah Tuhan, pintu gerbang surga. Rumah Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang membuat kehidupan kita menjadi dahsyat. Seseorang walaupun memiliki harta kekayaan, kedudukan, jabatan yang tinggi, bahkan ijazah tinggi sekalipun, seorang konglomerat tidak akan menjadi dahsyat. Tetapi yang membuat kehidupan seseorang menjadi dahsyat adalah Tuhan.
adalah Tuhan. Puji Tuhan. Hati saya penuh dengan keharuan karena Tuhan sungguh melawat kita di malam ini lewat ibadah Jumat Agung. Sebagai Imam Besar tampil sebagai pembela dan membuka jalan yang baru, sehingga kita boleh punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Di situ kita memperoleh dua hal: satu, menerima rahmat; dua, menemukan kasih karunia. Tujuannya untuk mendapat pertolongan pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang lanjut kita lihat perkara itu di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ayat 11 sampai 11, ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya, terus. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ya, hal-hal yang baik yang akan datang di kemudian hari, loh saudara. Terus. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar kemah dan yang lebih besar, kemah yang lebih sempurna. Itulah tubuhnya sendiri. Terus. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Iya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ayat ini. 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Terus. Ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan bukan membawa darah domba jantan. dengan membawa darah domba jantan. Dan darah anak lembu. Bukan dengan darah anak lembu. Tetapi dengan seperti imamat rajani, imamat yang pertama. Terus. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Terus. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan dengan baik. Saudaraku, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang yaitu di kemudian hari. Itulah hidup kekal. Sebab ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Ibrani pasal yang ke-5 ayat 6 sampai 7. Ibrani 5 ayat 6 sampai 7 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Ya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Menurut peraturan Melkisedek berarti dia imam besar untuk selama-lamanya. Itu peraturan Melkisedek. Puji Tuhan, tidak perlu diuraikan sampai ke situ. Puji Tuhan, imamatnya kekal, tidak berubah-berubah. Terus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Puji Tuhan. Terus yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kalau kita melihat pada ayat 7 ini, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Berarti sebagai imam besar yang sebagai imam besar ia telah berdoa. Ia telah memperdamaikan dosa kita dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sehingga karena kesalehannya ia telah doa-doa dan ratap tangisnya didengar oleh Tuhan. Kita bersyukur memiliki imam besar yang begitu saleh dan sempurna. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 10. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat, setia, dengar-dengaran. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, setia, dengar-dengaran dari apa yang telah dideritanya. Ia tidak putus asa saat menderita.
Ayo belajar pikul salib. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat sampai kepadanya. Akhirnya menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Imamatnya tidak pernah berubah. Sebab mengapa? Ia taat setia dengaran. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, dia imam besar yang sudah berdoa dan memperdamaikan dosa kita di atas kayu salib. Dengan ratap tangis dan keluhan, dia menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Berarti betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tapi sekalipun dia dicobai, dia tidak berbuat dosa. Karena belas kasih, dia menaruh belas kasihan. Tapi belas kasihan tidak ada artinya kalau dia tidak setia. Imamatnya tetap. Amin, saudaraku. Amin. Dia sudah membuka jalan bagi kita. Bagaikan sebuah tangga yang didirikan di bumi, yang ujungnya sampai ke langit. Sebetulnya lewat ibadah ini, satu kaki sudah ada, membawa satu kaki kita sudah berada di surga. Tinggal kesetiaan kita. Tuhan akan tolong kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hai, kehidupan yang dahsyat, jangan minder lagi ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan.